Jadi siang ini saya mendapatkan tugas yang cukup berat nih dari Dr. Sukamto, menerangkan tentang autoimmune disease melalui mata. Seperti kita ketahui, sebenarnya autoimmune disease bisa sampai 100 lebih, dan apa yang terjadi biasanya seperti kata Dr. Sukamto, kita sering bekerja sama. Possible clinical scenarios-nya antara memang ada dokter-dokter dari penyakit dalam atau dari neurologi yang konsul ke kita, atau dengan pertanyaan, ini ada pasien dengan keluhan mata, kira-kira ada hubungannya dengan penyakit yang telah mereka deteksi sebelumnya, atau memerlukan suatu pemeriksaan untuk mengkomplitkan suatu diagnostik kriteria, misalnya minta untuk Schirmer test. Tapi kalau dari dokter mata juga memungkinkan tuh kita memiliki pertanyaan karena ada peradangan di mata, kira-kira ada keterlibatan organ lain atau tidak, dan kadang-kadang kita juga meminta bantuan kepada teman-teman di penyakit dalam untuk mendampingi kita memberikan obat yang sifatnya sistemik. Apa yang dokter mata lakukan? Biasanya kita harus melihat struktur apa sebenarnya yang terlibat, yaitu bisa intraokular atau di dalam bola mata, atau bisa di ekstraokular, yaitu daerah orbita atau adnexa, atau bisa merupakan bagian dari ocular surface atau permukaan mata. Seperti kita ketahui sering banget dokter penyakit dalam konsul apakah ada mata kering atau tidak. Jadi kemungkinan penyakit-penyakit yang bisa terlibat di mata itu sangat amat luas, karena kombinasinya antara ini yang terlibat intraokular atau ekstraokular dengan 100 jenis penyakit autoimun itu tadi. Oleh karena itu untuk siang ini saya berusaha membagi presentasi saya untuk berusaha menjelaskan struktur di dalam bola mata itu seperti apa, sehingga dia bisa mensupport fungsinya untuk melihat, dan bagaimana mekanisme autoimunitas di peradangan dalam bola mata, dan bagaimana sebenarnya dokter mata melihat suatu peradangan, dan approach kita untuk mencari tahu penyebabnya itu apa, melalui mengenali lokasi anatomi di mata dan mengklasifikasikan etiologinya. Untuk organisasi di dalam bola mata, itu kita bisa membagi bola mata itu berdasarkan lapisannya. Jadi lapisan paling luar atau outer coat itu terdiri dari sklera dan kornea. Jadi di sini adalah lapisan yang paling keras di luar bola mata. Lalu menuju ke dalam ini ada lapisan vaskular atau uvea yang di belakang kita sebut dengan koroid. Sedangkan makin ke depan ini adalah badan silier, dan akhirnya iris atau warna mata yang kita lihat. Kalau orang Kaukasia biasanya warna biru, kita coklat atau coklat muda atau coklat tua. Dan yang paling dalam adalah lapisan sensorineural atau lapisan retina yang merupakan sensoris yang akan membantu kita untuk melihat dan memberikan fungsi ke mata. Kita perlu struktur ini tetap clear agar bisa sampai cahaya ke retina, yang akhirnya retina bisa mengirimkan sensor ke mata. Kalau ada permasalahan di tengah-tengah visual axis ini, pastinya penglihatan pasien akan terganggu. Kenapa mata bisa sebenarnya harusnya tidak meradang? Mata ini merupakan seperti nanti yang akan Dr. Iwanti jelaskan, kita ini adalah immune privilege organ. Jadi kita sebenarnya peradangan didesain tidak terlalu banyak dalam organ mata karena kita memiliki struktur yang delicate di dalam bola mata, sehingga rusak sedikit itu bisa mengganggu penglihatan. Ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah adanya blood ocular barrier. Jadi ada efficient separation atau pemisahan yang efektif antara darah dengan mata. Lalu ada yang disebut dengan educational gate. Jadi dia bukan benar-benar barrier, tapi lebih ke mekanisme imun response, seperti microenvironment yang ada TGF beta misalnya di dalam lingkungan mata. Sedangkan ada yang systemic system, itu yang kita sebut dengan systemic induction of immunosuppressive regulatory cell. Ini merupakan immune privilege yang terjadi karena kita punya immunodeviation. Ini contohnya di dalam bola mata. Yang disebut dengan true barrier itu adalah blood retinal barrier, di mana di retina itu ada suatu sekat
di basement membrane yang berupa tight junction, sehingga sel-sel radang itu akan sulit masuk ke dalam bola mata. Ini yang disebut dengan true barrier, karena benar-benar ada tight junctionnya. Sedangkan barrier yang kedua adalah educational gate. Di sini ada blood aqueous barrier dan juga ada outer blood retinal barrier. Jadi sebenarnya sekat-sekatnya itu nggak se-tight seperti di pembuluh darah retina, tapi dia ada fenestration-nya. Jadi darah itu bisa masuk sel-selnya ke dalam retina. Tapi di sana itu ada banyak respon-respon imun yang bisa mengedukasi sel radang sehingga tidak menimbulkan respon peradangan. Dan ini adalah systemic educational gate, di mana ini didapatkan ketika kita memasukkan antigen ke dalam bola mata, dan ketika diteliti, ternyata antigen ini akan dibawa oleh antigen presenting cell yang spesial yang memang ada di mata ke dalam limpa, dan di limpa bukannya dia mengeluarkan T helper cell atau memberikan respon imun yang aktif, tapi kemudian diubah menjadi T regulatory cell. Jadi malah terjadi immune deviation. Jadi kita sebut sebagai anterior chamber immune deviation. Ini yang menyebabkan mata itu terjaga tidak dapat meradang dengan mudah. Tapi kenapa bisa terjadi proses autoimunitas? Ternyata terjadi proses autoimunitas apabila ada dua hal yang terjadi yang sebenarnya bisa menahan kita dari penyakit autoimun, yaitu central tolerance dan peripheral tolerance, itu terjadi gangguan. Sebagai contoh, central tolerance, mestinya antigen yang antigen mata itu akan mengalami selection, negative selection, sehingga tidak bisa mengenali antigen mata. Ini yang disebut dengan central tolerance. Kalau ini terjadi dengan baik, mestinya tidak terjadi autoimunitas. Tapi meskipun ini terjadi dengan baik, ternyata di perifer, mestinya antigen ini akan ditoleransi di perifer, tapi mungkin ada suatu respon atau reaksi inflammatory yang innate yang di-trigger oleh environmental microbial infection, tapi dikira ini adalah merupakan permukaan sel mata yang kita sebut dengan respon mimikri. Nah, ini bisa menyebabkan aktivasi dari T helper dan menyebabkan peradangan di dalam bola mata. Hal-hal ini bisa terjadi yang bisa menyebabkan peradangan di dalam bola mata. Jadi ketika tadi udah kita ketahui bagaimana bisa terjadi autoimunitas di mata, bagaimana kita dokter mata menangani suatu peradangan di mata. Mungkin saya akan mengerucutkan menjadi peradangan di dalam bola mata, karena kalau misalnya peradangan di luar bola mata seperti di orbita dan permukaan mata itu punya set epidemiologi dan cara membedakannya sendiri. Jadi pada kasus-kasus uveitis atau peradangan di dalam bola mata, pertama kita harus mengenali lokasi anatominya. Dan lokasi anatomi ini kita bisa kenali dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, terutama ocular imaging yang sekarang makin baik yang bisa kita lakukan di center-center mata. Kemudian tahap kedua, kita berusaha mencari tahu secara epidemiologi paling sering itu peradangan mata di tempat kita praktek itu apa. Setelah itu baru melakukan step ladder workup yang sifatnya tailored, jadi bukan periksa semua kemungkinan uveitis, tapi harus dipisah-pisahkan berdasarkan anatomi mana yang terkena. Sebentar, saya kayaknya mengaktifkan sesuatu yang oke. Lalu berikutnya setelah kita melakukan workup, lalu kita harus menterapi berdasarkan apa yang kita temukan dan berkolaborasi dengan teman-teman yang sejawat yang memiliki keilmuan yang sesuai dengan peradangan yang kita ketemui. Dan kita melakukan follow up dan melihat apakah ada komplikasi. Nah, ini adalah anatomi yang bisa terkena peradangan dan ini sudah disepakati oleh Standardization of Uveitis Nomenclature. Jadi pada tahun 2005 ahli-ahli uveitis di internasional bertemu dan menyepakati bahwa apabila peradangannya hanya di bilik mata depan yang digambar kiri atas, saya kayaknya nggak bisa bikin penunjuk lagi ya sekarang. Jadi kiri atas itu anterior uveitis apabila dia peradangannya dominan di bilik mata depan.
Kalau intermediate uveitis di gambar sebelah itu dia peradangannya di vitreous bagian depan, sedangkan kalau predominan peradangannya ada di belakang mata yaitu di retina atau koroid, kita sebut dengan posterior uveitis. Lalu apabila tidak ada predominansi semuanya meradang secara total, itu kita sebut dengan panuveitis. Nah, kenapa pembagian anatomi ini penting? Karena berdasarkan pembagian anatomi ini kita bisa menentukan kira-kira penyebabnya apa. Untuk dokter mata, yang penting kita harus mengetahui bahwa uveitis itu bukan satu penyakit tersendiri, tapi dia sebenarnya adalah umbrella term atau terminologi umum untuk 30 jenis penyakit yang berbeda-beda. Jadi pertama kita harus menyingkirkan dulu infectious, karena sebenarnya uveitis secara garis besar terapinya adalah steroid. Apabila kita sudah menyingkirkan infeksi, baru kita pikirkan penyakit-penyakit non-infeksi. Dan penyakit-penyakit autoimun atau non-infeksi ini bisa dibagi dua, yaitu penyakit yang berhubungan dengan penyakit sistemik, oleh karena itu kita perlu kolaborasi dengan penyakit dalam, dan penyakit-penyakit autoimun yang hanya melibatkan mata saja. Dan ini berdasarkan anatomi bisa kita bagi-bagi kira-kira penyebabnya apa. Dan setelah kita mengetahui anatominya, kita juga harus tahu epidemiologinya. Sebenarnya di Indonesia itu tempat kita bekerja paling sering apa? Pada tahun 2017 kita berusaha membuat suatu penelitian dan kita dapatkan bahwa pasien-pasien di RSCM ini terutama itu kita lebih banyak menerima pasien posterior dan panuveitis. Sebenarnya secara internasional disepakati lebih banyak anterior, tapi karena kita rujukan tersier, kita banyak mendapatkan posterior dan panuveitis. Untuk etiologinya, infeksi masih yang paling sering, toksoplasma nomor 1 dan nomor 2 tuberkulosis. Tapi untuk non-infeksi, untuk yang sifatnya systemic disease, kita lebih banyak VKH atau Vogt-Koyanagi Harada, di mana sistemiknya sering terdapat tinnitus dan vitiligo. Dan yang nomor 2 adalah Behcet disease. Behcet ini pasti teman-teman sering dikonsul sama dokter mata, ini merupakan penyebab yang tersering kedua. Sedangkan yang hanya terbatas di mata, itu sebenarnya di luar negeri itu banyak yang HLA-B27 related, tapi pada tahun 2017 kami belum banyak melakukan pemeriksaan HLA-B27 sehingga kita tidak tahu, kebanyakan kita kasusnya adalah Fuchs atau Fuchs uveitis syndrome. Nah, ini yang menyebabkan unknown cause kita lumayan banyak, sekitar 45%, dibandingkan negara-negara lain seperti Thailand 30% dan di Jerman 35%, tapi saya curiganya ini gara-gara HLA-B27 kita belum pernah diperiksa, sehingga ini sekitar 7% mungkin adalah berhubungan dengan HLA-B27. Jadi secara garis besar kita kurang lebih sama dengan Thailand, di mana untuk anterior uveitis lebih banyak herpes, untuk intermediate dan autoimunnya lebih banyak karena kita nggak periksa HLA-B27, kita nggak ada datanya, sedangkan di luar negeri ini banyak HLA-B27. Untuk intermediate lebih banyak autoimunnya adalah pars planitis, jadi hanya di mata saja, sedangkan di posterior itu banyak autoimunnya Behcet disease sama neuroretinitis. Dan untuk panuveitis itu VKH dan Behcet serta masquerade. Masquerade itu berhubungan dengan malignancy atau penyakit lainnya yang non-malignan seperti retinal detachment. Jadi dengan mengetahui epidemiologi, setidaknya kita punya kemampuan untuk mendiagnosis dengan cepat dan membuat workup yang lebih tailored ke pasien, jadi kita nggak banyak periksa laboratorium. Nah, bagaimana dokter mata mengenali anatomical location tadi? Pertama dari anamnesis, kita punya kuesioner yang komprehensif, bahkan kita tanyakan juga untuk systemic disease-nya. Ini tujuannya supaya kita tahu sebenarnya ada hubungan dengan sistemik atau tidak penyakit peradangan di mata ini. Lalu kita juga berusaha tahu clinical course of dari uveitis, apakah dia akut atau kronik, karena juga berhubungan dengan penyebab dari uveitis. Dan di sini peran kita yang cukup penting adalah mengidentifikasi sel radangnya itu seperti apa. Dengan mengidentifikasi sel radangnya, kita bisa mengenali penyebabnya kira-kira ke arah mana. Contohnya ini yang dokter mata lakukan, ini di slit lamp. Kalau dokter-dokter bisa lihat, ini di bilik mata yang fotonya sebelah kiri, ini di bilik mata depan, itu terdapat suatu sel-sel radang, dan ini bisa kita kuantifikasi, jadi kita hitung sel radangnya. Sedangkan foto sebelah kanan, itu adalah sel radang di vitreous, jadi di bilik, di bagian belakang bola mata.
Jadi kita bisa menilai peradangannya. Dan ini kita bisa kuantifikasi, dan apabila kita kuantifikasi, nanti kita bisa menentukan apakah peradangannya membaik atau memburuk berdasarkan jumlah sel radang yang kita lihat. Ini juga karakteristik dari sel bisa kita bedakan. Kalau misalnya dia bentuknya seperti foto sebelah kiri, warnanya agak berpigmen, coklat, itu lebih cenderung ke arah virus. Sedangkan juga dengan yang medium size, ini sebelah kanan, ini lebih banyak ke arah virus. Sedangkan kalau dia tidak terlalu warna coklat, itu lebih ke arah autoimun seperti pada HLA-B27. Dan ini contoh apabila dia ada nodul iris, dan di sini saya nggak bisa nunjuk, tapi ada benjolan sedikit di pinggir pupil. Ini adalah peradangan yang granulomatosa. Granulomatosa itu bisa berhubungan sama infeksi atau penyakit autoimun seperti sarkoidosis atau Vokoyanagi Harada. Ini juga gambaran iris, sebelah kiri ini iris yang atrofi. Jadi yang kanan normal, yang kiri atrofi. Nah, ini juga berhubungan dengan virus. Jadi biasanya kita kalau lihat iris atrofi gini tidak mikir tentang autoimun, tapi lebih ke atrofi. Bahkan sinekia posterior seperti yang sebelah kiri, ini adalah broad base sinekia. Jadi dia nempelnya banyak ke bagian lensa. Itu akan lebih cenderung ke arah TB, sedangkan yang kanan itu filiform, di mana sinekia atau penempelan iris ke lensanya sedikit-sedikit, sehingga ketika dilebarkan dia berbentuk seperti bunga. Ini lebih banyak ke arah penyakit autoimun. Dan begitu pula dengan jenis kataraknya, katarak putih seperti ini biasanya berhubungan dengan virus rubella, sehingga dokter-dokter mata bisa mengenali karakteristik dari peradangan dan bisa mengira-ngira penyebabnya itu seperti apa. Ini mungkin saya tambahkan tentang peradangan di tempat lain secara sekilas, karena saya nggak punya datanya, jadi saya ngambil dari data dari paper yang lain. Ini contoh keratitis, autoimun yang berhubungan adalah rheumatoid arthritis atau Wegener. Jadi kita bisa lihat korneanya keruh dan cenderung terjadi di limbus atau di pinggir dari kornea. Ini lebih cenderung ke arah autoimun. Ini contoh mata kering. Mata kering bisa berhubungan dengan penyakit autoimun RA, Sjogren, dan SLE. Dan biasanya teman-teman dokter penyakit dalam sering meminta Schirmer test. Ini contoh dari Schirmer test, dan kita bisa menghitung berapa milimeter produksi air matanya. Ini contoh skleritis, dan penyakit autoimunnya adalah rheumatoid arthritis sama Wegener. Ini episkleritis, peradangannya lebih superficial lagi. Perbedaannya dengan skleritis biasanya nyeri, sedangkan episkleritis tidak. Dan ini contoh apabila terkena orbita, itu bisa menyebabkan matanya mengalami proptosis atau exophthalmos. Dan ini penyakit autoimun yang berhubungan biasanya thyroid ophthalmopathy. Setelah itu baru kita akan melakukan workup. Di RSCM kita sudah memiliki PPK, di mana kita memiliki beberapa langkah. Jadi kita nggak langsung memeriksa semua dengan lengkap, tapi ada beberapa langkah. Perbedaannya di RSCM kita sudah bisa melakukan PCR langsung dari cairan aqueous, dan untuk beberapa pasien yang memang udah ada indikasinya, kita langsung periksa PCR. Apabila step pertama ini tidak didapatkan penemuan, nanti berdasarkan tipe uveitisnya kita akan melakukan langkah kedua, langkah ketiga, dan secara paralel biasanya kita sudah konsulkan ke bagian penyakit dalam untuk mencari kemungkinan sistemik. Jadi intinya terapi di bagian mata adalah kita ingin bisa menenangkan peradangannya, karena setiap peradangan itu akan merusak jaringan mata lebih lanjut sehingga bisa menyebabkan kehilangan penglihatan yang permanen. Mainstay treatment dari uveitis sebenarnya steroid, tapi itu kita harus singkirkan dulu infeksi, baru kita berikan steroid. Dan jangan lupa bahwa pada uveitis itu kita ada indikasi absolut untuk steroid sparing agents, karena sebenarnya secara patofisiologi dia adalah T-cell mediated. Jadi klonalitas T-cellnya emang harus diredakan meskipun yang terlibat cuma mata. Jadi seringkali kita konsulkan ke teman-teman untuk bantuannya pendampingan pemberian imunosupresif. Dan kita tidak lupa untuk mengeksklud infeksi karena harus ada antimikroba yang tepat. Dan untuk dokter mata, apabila kita sudah mengidentifikasi jenis autoimunnya, kita harus bisa membedakan kapan agresif, jadi imunosupresifnya harus kuat, kapan yang tidak agresif, jadi sel-sel dikit aja sebenarnya nggak ada masalah. Dan itu terdapat perbedaan di masing-masing 30 jenis penyakit uveitis yang berbeda-beda. Ini adalah steroid kita, dosis steroid yang diindikasikan untuk uveitis. Mungkin teman-teman penyakit dalam agak kaget, tapi biasanya kita emang ngasih dosisnya sangat tinggi, karena emang kita benar-benar nggak pengen matanya meradang dan kemudian rusak. Dan ini makanya kita perlu kolaborasi untuk membantu pengawasan sistemiknya. Dan kita tidak hanya terapi, tapi kita juga combine dengan surgery. Jadi kalau misalnya peradangannya tidak teratasi, kita akan tambahkan pembedahan.
Dan ini adalah komplikasi yang sebenarnya terjadi dan itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan, dan hal-hal ini harus kita awasi sehingga tidak terjadi kebutaan. Secara kesimpulannya memang mata itu punya struktur yang kompleks, tapi tujuannya untuk bisa melihat dengan baik, dan kita dokter mata harus bisa mengenali anatomi yang terkena sehingga kita bisa memberikan perkiraan atau membuat differential diagnosis dari uveitis secara lebih tajam, sehingga kita bisa menanyakan secara spesifik ke teman-teman dokter spesialis penyakit dalam tentang keterlibatan sistemik. Tujuannya adalah semuanya untuk mencegah gangguan penglihatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya di Divisi Infeksi Imunologi Mata. Terima kasih Dr. Sukamto atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.